ya samudra, di dalam badai bergelora. Engkaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Aku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Shalom. Prosperous people, I grow, I go, I glorify. Presenting people say, I grow, I go, and I glorify. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan? Sehat. Belum kompak. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Sehat, kuat, dan makmur. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Selamat datang dalam ibadah raya bersama Betania Presenting Yogyakarta pada pagi hari ini. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mengangkat tangan dan kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Yesus untuk kuasa darah-Mu yang telah memulihkan identitas kami serta melayakkan kami untuk dapat menikmati hadirat-Mu. Pagi ini kami mau merayakan kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Kami bawa pujian kami bawa ucapan syukur kami, dan kami tahbiskan ibadah raya kami yang dahsyat dan luar biasa pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama Yesus yang berkuasa, yang layak terima pujian pengagungan sampai selama-lamanya. Dan setiap umat Tuhan yang siap menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama berkata, amin. Sekali lagi katakan, amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu, pengampunan yang Kau berikan bagi kami, melayakkan kami untuk menikmati anugerah di dalam-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Mari bersamaku berkata, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku
isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Mari bersama berkata, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Engkau yang menyempurnakan hidup kami, Tuhan. Lebih dari siapa Engkau mengerti, tahu ceritaku, isi hatiku, doaku, harapanku. Tak peduli masa lalu, Engkau memilih kami, memilihku. Ubahkanku, sempurnakan menjadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Mari lebih lagi dengan iman bersama katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu menguatkanku, Engkau dasar kami berharap, Engkau jaminan hidup kami. Kini aku berserah pada rancangan-Mu. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai. Oh, kini aku percaya bahwa tiada yang mustahil. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami mau percaya, kini aku berserah pada rancangan-Mu. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
bersama-sama menyembah Tuhan. Deklarasikan menjadi iman kita bahwa kita akan setia berjalan di dalam setiap ketetapannya, di dalam setiap rancangannya yang mulia. Haleluya. Oh, kami mau setia bersama-sama denganmu, berjalan bersama denganmu, menikmati anugerahmu. Haleluya, haleluya. Oh, Kaulah yang sanggup, Kau yang memberikan kekuatan untuk kami dapat terus berjalan sampai semua rencana-Mu tergenapi dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami mau berserah, kami mau berserah. Ila sana masana maya sande. Hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau yang kami perlukan, hanya Engkau pengharapan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari angkat tanganmu dan bersama berkata, ini aku percaya, tiada yang mustahil bagi kuasa-Mu. Kuatkanku, dasar kami berharap. Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu. Oh, ku ikuti panggilan-Mu, kami kan setia. Oh, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagi kuasa-Mu. Menguatkanku. Iman kami hanya pada janji-Mu. Kini aku berserah. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti setiap rencana-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi bersama katakan, ku ikuti rencana-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Segala hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Yesus. Dan setiap gereja Tuhan siap memuji meninggikan nama Tuhan. Bersama-sama berkata, amin. Yang bersuka cita berkata, amin. Haleluya.
selamanya. Engkau yang berkuasa, ada kuasa. Katakan haleluya. Nama Yesus sanggup mengerjakan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng, di dalam Dia kita aman. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang teguh. Oh, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Lebih semangat bersama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa. Mari lebih semangat lagi bersama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, selamanya Dia layak dipuji, ditinggikan. Di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus. Ada satu nama yang memberikan kita kemenangan, amin. Nama yang sanggup memulihkan, membebaskan, dan memerdekakan kita. Bersama berkata, nama di atas segala nama, nama yang membebaskan. Hey, deklarasikan bersama-sama. Segala kuasa tunduk pada nama. Siapa namanya? Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi bersama katakan, nama di atas segala nama, nama Yesus, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama. Nama siapa? Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, oh Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur selama-lamanya. Kemuliaan bagi Yesus. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Gereja Tuhan siap? Come on, saya mau dengar suaranya. Engkau yang
bersemangat? Siap melompat bagi Tuhan? Come on, 1, 2, 3, go! Sebab Yesus yang dahsyat telah tinggal di dalam kita, mengerjakan segala sesuatu yang dahsyat dan heran dalam hidup kita. Haleluya! Bersama berkata, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatannya Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran, mengagungkan nama Yesus. Come on. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi. Bersama katakan, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Biarlah ini menjadi kesaksian iman kita. Ketika Yesus ada di dalam kita, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Sebab ada kuasa yang tidak terbatas tinggal di dalam hati Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Haleluya. Siap bersama-sama katakan, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Saya mau dengar suaranya, suara orang-orang yang berkemenangan. Yesus, kita adalah orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi. Oh, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi. Kuasa iblis telah dikalahkan, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Berikan sorak-sorak tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus. Sorakan haleluya. Prosperous people, I glorify. Resonating people say, sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tos jauh kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan
Tuhanku, Tuhan yang hebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi kasih-Mu Bapa? Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kami perlukan, yang kami butuhkan setiap waktu kehidupan kami. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Bersama-sama berkata, kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Harganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Mari dengan iman sekali lagi kita bersama berkata, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau Allah yang setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence
sama-sama katakan, Kau hadir di setiap ku aman. Hadiratmu buktikan Engkau setia. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu. Kita menyatakan bahwa kita berserah pada Yesus. Kan ku angkat tinggi tanganku dan kami berserah. Selamanya Engkau setia. Mari kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Bawa ucapan syukurmu di Allah yang setia, Allah yang sekalipun tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami. Kami datang dan berserah pada kekuatan-Mu. Engkaulah pengharapan, Engkaulah kekuatan, Engkaulah perlindungan. Kami percaya, kami berserah, iman kami teguh dalam-Mu. Oh, Kaulah satu-satunya yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Selamanya Engkau setia.
langkah kita. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan kau setia. Kan ku angkat tanganku. Kan ku angkat tinggi tangan. Tandaku berserah selamanya. Mari lebih sungguh, sekali lagi kita bersama-sama berkata, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan kau setia. Mari semua tangan terangkat, katakan. Kan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya kau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang membukakan hati dan pikiran kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berbicaralah. Roh hikmat dan roh wahyu menaungi setiap kami. Dan semua umat Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, angkat kedua tangan dan bersama-sama katakan amin. Lebih dahsyat lagi katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, lihat kiri kanan depan belakangnya. Tos jauh, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini? Harus lebih dahsyat lagi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Sehat, kuat, makmur. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Semuanya bersuka cita, semuanya siap menerima daripada Tuhan. Amin. Ya, saya hendak mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita kembali hidup konsisten dalam pengertian iman. Tuh, Bapak Ibu Saudara, hidup konsisten dalam pengertian, kesadaran iman bahwa darah Yesus telah melayakkan kita untuk menerima segala sesuatu. Katakan haleluya. Bisa ditampilkan bahannya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan mereview sedikit apa yang disampaikan pada hari Jumat mengenai kebenaran tentang darah Yesus. Apa kebenaran tentang darah Yesus? Yang pertama, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, slide berikutnya. Kita menerima kasih karunia penebusan dan pengampunan. Hari ini kita adalah orang-orang yang ditebus. Kita adalah orang-orang yang diampuni. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Berikutnya yang kedua, fakta apa yang kita terima di dalam darah Yesus? Kita diampuni dan dibersihkan. Tidak ada lagi kekotoran, tidak ada lagi kejijikan di dalam kehidupan kita. Satu kali untuk selama-lamanya kita diampuni. Kita tetaplah orang-orang yang diampuni. Tetaplah dianggap sebagai orang-orang yang dibersihkan. Katakan haleluya. Nah yang ketiga kita dibenarkan dan dinyatakan sebagai orang benar. Halo Bapak Ibu Saudara, tapi saya masih sering melakukan ini, melakukan itu, saya masih sering jatuh. Tapi engkau telah dinyatakan sebagai orang benar. Katakan aku adalah orang benarnya Tuhan. Yang keempat, fakta mengenai darah Yesus, apa yang kita terima? Kita adalah orang-orang yang dikuduskan. Katakan haleluya. Yang kelima, kita menjadi tempat kediaman Allah. Bait daripada Roh Kudus. Kalau dulu ya Roh Tuhan bisa hinggap, bisa pergi.
Bisa hinggap, bisa pergi, betul Bapak Ibu Saudara? Apa yang dialami oleh Saul ketika roh Tuhan menguasai dia, maka dia menjadi orang yang berkuasa, orang yang diurapi Tuhan. Betul? Setiap perjalanan hidupnya disertai oleh Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Tapi ketika dia melakukan suatu kesalahan yang menyakiti hati Tuhan, maka roh Tuhan diangkat daripada dia. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di dalam Kristus, ketika Yesus lahir ke muka bumi ini, dikatakan dia adalah Allah Immanuel. Apa artinya? Dia Allah yang selalu menyertai kita. Bahkan ketika Yesus naik ke atas kayu salib, dikatakan dia tinggal di dalam kita. Amin. Artinya dia tidak akan kau datang dan pergi sesuka hatimu. Enggak akan Bapak Ibu Saudara. Dia akan tinggal tetap di dalam hati kita. Menjadikan kita sebagai baitnya yang kudus. Sebagai tempat kediamannya untuk selama-lamanya. Kalau dulu Daud berkata, aku tidak dapat membiarkan kelopak mataku tertidur. Karena aku harus mencari tempat untuk kediamanmu Tuhan. Betul? Tapi hari ini kita melihat diri kita sendiri. Kita melihat tempat kediaman Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, yang saya katakan tadi, hidup konsisten dalam pengertian-pengertian ini Bapak Ibu Saudara. Ya, karena bisa kita dengar hari ini kelima hal yang tadi sudah disampaikan, tapi setelah kita keluar dari sini kita lupa. Jangan biarkan benih firman ini mati, jangan biarkan benih firman ini dicuri. Betul? Ketika kita keluar dari pintu ini, mungkin masalah sudah menanti kita di hadapan kita. Tapi firman ini tinggal tetap. Dan dia mengatasi segala permasalahan. Dia mengatasi segala badai yang menantikan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungkan baik, ingat baik posisi kita di dalam Kristus. Anak-anak muda, ingat posisimu di dalam Kristus. Engkau enggak sama dengan dunia ini. Engkau bukan berasal dari dunia ini. Engkau berasal dari Allah. Amin. Sehingga gaya hidupmu bukan gaya hidup dunia ini. Tapi gaya hidup orang-orang yang telah ditebus. Orang-orang yang telah dibersihkan. Orang-orang yang telah dikuduskan. Ya, kalau gaya hidup orang-orang yang udah bersih, yang udah kudus, mereka nggak mau lagi main di kubangan Bapak Ibu Saudara. Betul? Mereka akan tetap dengan kebersihan mereka. Mereka akan tetap dengan kekudusan mereka. Amin. Ya, jadi renungkan baik, ingat baik posisi kita dalam Kristus. Renungkan baik, ingat baik. Sampai kebenaran ini melekat dalam hati, dalam pikiran kita. Sampai kita mengalami perubahan. Halo, Bapak Ibu Saudara, gak cukup sampai di sini Anda mendengarkan firman Tuhan. No, harus sampai membuat hidup kita mengalami perubahan. Amin. Cek and recheck kembali ketika kita mendengarkan firman. Apa yang berubah di dalam hidup kita? Kalau misalnya kita belum berubah, artinya ada sesuatu yang tidak kita sadari. Ada sesuatu yang belum kita secara konsisten menyadarinya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat baik. Ingat baik, sadari baik. Renungkan baik setiap kebenaran firman Tuhan sampai dia mengubahkan hati dan pikiran kita. Ya, Efesus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Efesus 1 ayat 18 sampai 19. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ya, kita baca 2, 3. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya. Siapa orang kudus di sini? Siapa orang kudus di sini? Masih ada yang gak angkat tangan, ini belum menyadari. Haleluya. Kita semua adalah orang yang sudah dikuduskan. Satu kali untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus mati. Dia naik ke atas salib itu mencurahkan darahnya untuk Anda dan saya. Gak mungkin sekarang kalau kita gak nganggap diri kita kudus, kemudian Yesus harus mati lagi, dia harus naik lagi. No, sekarang saatnya kita hidup dalam kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Dan kita berhak untuk menerima kekayaan, kemuliaan bagian yang sudah ditentukan bagi kita. Amin. Ayat yang ke-19 dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita ya. Nah, selain kita sudah dikuduskan, berapa banyak yang percaya kita sudah dikuduskan? Ini yang saya maksud dengan kesadaran itu Bapak Ibu Saudara. Halo, karena setiap kali kita menghadapi tantangan, setiap kali kita menghadapi cobaan, seringkali kita lupa bahwa kita sudah memperoleh kekudusan itu. Kita lupa bahwa kita sudah memperoleh kuasa itu, betul? Ini yang dikatakan benih itu dicuri. Hei Bapak Ibu Saudara, dia gak sempat tumbuh berarti di dalam hati kita. Kalau kita mau mengalami harvest,
Kita harus menerima benih itu dan benih itu harus tumbuh. Amin. Kemarin Pak Geri udah sampaikan tentang benih toh. Bapak Ibu Saudara, benih itu adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Bagaimana dia bertumbuh? Dia harus ditebar. Betul? Kita harus mengalami ini. Katakan saya harus mengalami ini. Ya, ayat yang ke-18 tadi. Ingat baik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu harus sampai melekat dan merubah kita. Ya, dan supaya ia menjadikan mata hati kita terang, kita bisa melihat sebagaimana Tuhan melihat diri kita. Nggak usah lihat orang lain dulu deh, minimal lihat diri sendiri dulu dengan cara pandang Tuhan. Betul? Nggak usah menilai orang lain, fokus dengan diri kita sendiri. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu ini yang saya katakan, hidup dengan konsisten, dengan pengertian. Betul? Kesadaran, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Kita semua adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi imamat yang raja nih. Haleluya, amin. Bangsa yang terpilih, terpanggil, ada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam cahaya wajah Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Perhatikan baik betapa kayanya. Tuhan tuh gak pernah ngomong yang setengah-setengah Bapak Ibu Saudara. Selalu Tuhan yang ngomong yang bombastis. Betul gak? Ya, kadang kita tuh sampai gak bisa menangkap. Karena saking besarnya, saking luasnya, lebarnya, betul? Ya, karena betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Betul? Itu kan kita deklarasikan. Ya, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan. Nah, pertanyaannya hari-hari ini, apakah percaya kita itu sudah menjadi kesadaran penuh? Ya, percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, bukan sesuai dengan kekuatan kita. Kekuatan kita terbatas, kekuatan pemimpin kita terbatas, kekuatan pendeta gembala kita terbatas. Tetapi Tuhan bilang, no, bukan percaya kepada manusia, bukan bergantung pada manusia. Tapi percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Katakan haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara, mari. Ya, saya ajak kita semua untuk hidup konsisten dalam kesadaran posisi kita di dalam Kristus. Konsisten menghidupi iman kita di dalam Yesus. Amin. Lihat kiri kanan depan belakang, katakan konsisten. Konsisten dong. Konsisten sadarnya. Nanti di luar sana tiba-tiba ada yang menyerang begini-gini. Iya ya, kok aku ngalamin. Sadar Eling cepat. Oh iya ya, aku kan anak Allah. Nggak mungkin aku dibiarkan. Tuhan nggak akan pernah meninggalkan aku. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan aku. Walaupun kenyataannya aku melihat belum ada perubahan, tapi aku terus menciptakan perubahan dengan percayaku, dengan perkataanku. Loh, kalau nggak dibangun kapan mau lihat jadi Bapak Ibu Saudara? Ya, makanya dikatakan kita memperkatakan firman itu nggak nunggu ada masalah. Kita memperkatakan firman itu setiap hari. Anda bangun pagi, Anda katakan, aku adalah anak Allah. Aku berhak untuk menerima warisan Tuhan. Aku berhak untuk menerima kesehatan. Aku berhak untuk menerima terobosan. Amin. Jadi setiap hari kita membangun, waktu ada masalah kita perkatakan, udah Tuhan langsung lakukan sesuatu. Jadi bukan baru pas ada masalah baru kita berkata-kata, no. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita lihat bersama-sama Filemon 1 ayat yang ke-6. Versi FAYH-nya. Ya. Filemon 1 ayat 6 berkata begini. Aku berdoa agar sementara engkau bersaksi tentang imanmu, imanmu itu akan menguasai kehidupan orang lain. Karena di dalam engkau mereka melihat kebaikan yang datang dari siapa? Lihat, aku berdoa sementara engkau bersaksi. Bersaksi ini maksudnya apa? Sementara kita memperkatakan, oh Allahku sanggup untuk memenuhi segala kebutuhanku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan aku. Tuhan berkata bahwa aku telah diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tidak ada lagi sakit penyakit. Ini kesaksian kita, amin. Dan dari mana iman itu timbul? Pendengaran akan firman.
Kita nggak mungkin berkata-kata kalau kita nggak pernah dengar, kita nggak pernah terima. Makanya sangat penting Anda untuk hadir di dalam setiap ibadah-ibadah seperti ini. Ya, hidup konsisten di dalam kesadaran posisi kita di dalam Kristus. Konsisten menghidupi iman kita di dalam Yesus. Kemarin saya sharing di dalam SCB bersama dengan anak-anak grup. Ya, teman-teman ada yang bersaksi bahwa ketika dia memperkatakan firman terus teman-temannya pada bilang, ngapain sih ngomongnya positif-positif terus? Betul ya, lihat perbedaan antara dunia dan kita. Kita nggak sama dengan dunia ini, amin. Kita berasal dari kerajaan Allah, kita bukan berasal dari dunia ini. Dan waktu dia terus memperkatakan yang positif, temannya bilang, kenapa sih nggak usah positif-positif terus lah. Ya betul Kislev, iya kan? Terus saya bilang, loh kok cara berpikirnya seperti itu? Harusnya cara berpikirnya, kalau misalnya bisa positif terus, kenapa harus ada negatif? Betul Bapak Ibu Saudara? Nah ini mindset kita. Ya, makanya dikatakan harus konsisten kita hidup di dalam iman. Di dalam iman, di dalam firman. Betul Bapak Ibu Saudara? Kita akan menjadi berbeda dan pastinya kita akan menerima hasil yang berbeda. Ya, aku berdoa agar sementara engkau bersaksi tentang imanmu, imanmu itu akan menguasai kehidupan orang lain. Artinya apa? Iman kita, perkataan firman itu akan menguasai keadaan, akan menguasai badai, akan menguasai segala tantangan yang menghadapi kita, akan menguasai segala permasalahan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika kita bersaksi. Amin. Agar sementara engkau bersaksi tentang iman, imanmu itu akan menguasai kehidupan orang lain. Dikatakan karena di dalam engkau, bahkan iblis pun punya mata, bahkan keadaan dan situasi pun punya mata yang melihat kebaikan yang melimpah-limpah yang datang dari Kristus ada di dalammu. Halo, amin? Ya Bapak Ibu Saudara, ya kuasa dari kesaksian iman kita akan menghasilkan iman yang menguasai keadaan. Bahkan iman yang mengatasi badai. Ya, iman tidak bisa hanya disimpan dalam hati kita. Iman itu harus diperkatakan. Benih itu gak bisa cuma disimpan, digenggam, dia gak akan tumbuh. Benih itu harus ditabur. Baru kita bisa melihat pertumbuhannya. Nah, bagaimana caranya kita menabur benih firman? Dengan memperkatakannya. Wahyu 12 ayat 11. Bisa ditampilkan Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia. Siapa dia di sini? Iblis. Oleh darah anak domba. Dan oleh, berarti ada unsur darah. Ya, iblis dikalahkan oleh apa? Unsur darah. Dan ada, jadi gak cukup cuma untuk darah itu cuma ditampung aja gak cukup, betul? Ya, oleh perkataan dan benih itu gak cukup hanya digenggam, harus ditabur. Caranya naburnya bagaimana? Perkatakan. Ya, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Lihat Bapak Ibu Saudara, kita fokus pada dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi perkataan kesaksian kita itu berkuasa. Katakan kiri kanan depan belakang, perkataan kesaksian kita berkuasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, kebenaran darah Yesus itu membuat kita menerima kasih karunia penebusan, pengampunan, apalagi membuat kita diampuni, dibersihkan, apalagi membuat kita dibenarkan, dinyatakan sebagai orang benar, membuat kita dikuduskan, bahkan membuat kita menjadi tempat kediamannya Bait Roh Kudus. Tuhan tidak mungkin mau berdiam di dalam kita kalau kita belum kudus. Karena terang dan gelap tidak mungkin bisa bersatu dan Tuhan tidak senang berada di tempat yang tidak kudus. Tapi kalau sekarang dikatakan engkau adalah bait sucinya. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan anakku.
bagi keselamatan bangsaku. Betul Bapak Ibu Saudara? Kita adalah bait kudusnya, kita udah gak bilang lagi sama Tuhan jadikan aku. Karena Tuhan sudah menjadikan kita bait kudusnya satu kali untuk selama-lamanya. Nah, bagaimana sampai darahnya dapat melakukan semuanya itu tadi yang saya sebutkan ada 5 hal. Ya, Perjanjian Lama menuliskan tentang pengudusan oleh darah. Bisa ditampilkan slide-nya yang gambar orang mengoles darah di ambang pintu. Ya, kita baca bersama-sama. Kelihatan nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, kita baca. Bukan yang ini, yang satu lagi. Ya, yang di hisop. Nah, ini dia. Yang itu nanti ya. Oke, kita baca bersama-sama 2, 3. Seorang imam harus mencelupkan hisop dan memercikan darah ke orang-orang dan ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Maka darah tersebut akan efektif, penuh kuasa dan berarti darah itu kalau dia hanya ditampung saja tidak ada efektivitasnya, tidak ada kuasanya dan tidak ada otoritasnya. Dia harus dipercikan atau dioleskan. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah itu dikatakan. Ya, seorang imam harus mencelupkan. Kalau kita lihat gambarnya itu adalah suatu gambaran tentang bagaimana ketika bangsa Israel akan dikeluarkan dari perbudakan Mesir. Ya, pada malam itu Tuhan menyuruh menyembelih anak domba, kemudian darahnya itu harus dioleskan di ambang pintu. Mereka mengoleskan itu dengan apa alatnya? Dengan hisop. Ya, jadi ternyata darah yang menguduskan itu tidak sekedar ditampung di dalam wadah, tapi dioleskan, dipercikan dengan menggunakan hisop. Katakan hisop. Ya, yang berikutnya, ya kita tahu hisop itu adalah tanaman perdu, Bapak Ibu Saudara, dan ini tumbuh di sana lah ya, di Israel, di Timur Tengah yang mengarah-mengarah mau ke Eropa, betul? Ya, di sini dikatakan ya hisop adalah tumbuhan herbal. Ya, dia punya, kadang Bapak Ibu Saudara kalau lihat di Indomaret itu kan ada permen-permen yang dijual tuh, kan ada gambarnya ini, bunga ini, permen yang mahal-mahal itu loh Bapak Ibu Saudara, yang rasanya min-min gitu ya. Berikutnya, yang slide berikutnya. Nah, hisop adalah perdu dengan warna cerah, ya Bapak Ibu Saudara, bla bla bla. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kebenaran tentang tanaman ini. Selanjutnya, slide berikutnya. Nah, bentar, tahan dulu di gambar hisop tadi. Ya, jadi hisop ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dipakai sebagai alat di dalam rumah Tuhan untuk memercikan darah. Jadi benda-benda yang dipakai untuk ritual mereka, penyembahan mereka, pengorbanan mereka itu harus dikuduskan. Jadi darah domba yang udah yang kudus itu memercikan benda-benda yang akan dipakai, betul? Dan juga memercikan kepada orang-orang, Bapak Ibu Saudara, untuk menguduskan sebagai perlindungan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hisop ini adalah benda yang terkecil di dalam rumah Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian, dia adalah benda yang terkecil. Jadi bunga itu dia diikat di kayu gitu, terus dia dipakai untuk percik-percik. Ya, Bapak Ibu Saudara nangkep lah ya sampai di sini ya. Bisa ditampilkan nggak slide-nya yang hisop ya. Hisop adalah perabot paling kecil di dalam bait Allah, dipakai untuk memercikan darah korban anak domba. Tujuannya untuk apa? Pengudusan, perlindungan dan kesembuhan. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara kalau mau tahu hisop itu, jadi bunga hisop itu dia diikat di ujung kayu begitu, kemudian dicelupkan ke dalam darah dan dipercik-percik-percik. Ya, kemudian slide berikutnya. Nah, 1 Korintus 5 ayat 7 berkata, Yesus anak domba Allah yang telah disembelih. Berikutnya, ya langsung ya. Selama darah tersimpan di dalam baskom, maka tidak akan ada dampak apapun. Berhenti sampai di sini. Ya. Nah, saya katakan tadi, ya, bahwa kalau darah itu hanya ada di dalam tempat saja, wadah saja, dia tidak akan berdampak apapun. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana bangsa Israel ketika hisop itu mengoleskan darah di ambang pintu, bangsa itu memperoleh berkat. Berkat apa? Mereka terlewat dari maut. Betul? Dan apa? Mereka sembuh dari sakit penyakit. Waktu keesokan harinya mereka keluar, mereka gak pergi dengan tangan kosong. Tapi mereka menerima harta kekayaan Mesir, Bapak Ibu Saudara. Entah bagaimana orang-orang Mesir itu menyerahkan semua harta benda miliknya, emas, semuanya mereka berikan kepada bangsa itu. Ya, ayatnya Mazmur 105 ayat 37. Ada di bahannya? Ya, kita baca bersama-sama. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas,
Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang, ini tadi kan, ketika kita dipercikkan dengan darahnya, ada perlindungan. Betul? Nah ini versi TB-nya, versi yang lainnya bisa ditampilkan. Oh yang berikutnya dulu, 1 Yohanes ya. 1 Yohanes 1 ayat 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan hati kita daripada segala dosa. Coba dilihat Mazmur 105, itu ada banyak terjemahannya. Nah versi IMB-nya berkata gini, dan dia memimpin mereka keluar dengan perak dan emas. Dan tidak seorang pun di antara suku-suku mereka yang menjadi lemah. Versi yang berikutnya, ya, kemudian ia membimbing umatnya keluar dari tanah Mesir dengan selamat. Lihat fungsi darah Yesus ya. Sambil membawa banyak emas perak. Pada waktu itu tidak ada orang yang sakit atau yang lemah di antara mereka. Amin. Ya, kita belajar bahwa hisop itu adalah alat yang terkecil. Tadi saya sudah bilang. Dan dia ditempatkan di mana? Di bait Allah. Untuk menyucikan perabot. Betul? Nah tadi kan kita sudah mendeklarasikan. Ketika Yesus mati dan darahnya telah menyucikan kita, siapakah yang menjadi bait Allah? Anda dan saya. Betul, kita setuju dengan itu? Anda dan saya sudah menjadi bait Allah. Nah, di dalam bait Allah ini, alat yang terkecil yang ada itu apa? Lidah kita. Bisa ditampilkan ayatnya mengenai lidah? Demikian juga lidah, Yakobus 3 ayat 5 terjemahan barunya. Lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, lidah api, betul Bapak Ibu Saudara, ia dapat membakar hutan yang, dan versi FIYH-nya berkata demikian juga lidah adalah sebuah benda yang kecil. Tetapi betapa hebat akibat yang dapat ditimbulkannya. Hutan besar dapat terbakar oleh bunga api yang, halo Bapak Ibu Saudara, artinya kita adalah bait Allah dan lidah kita adalah hisop. Sebagaimana darah itu ditampung, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Betul? Tidak memberi dampak apa-apa. Demikian juga firman yang ditampung di dalam hati kita. Apabila tidak diperkatakan dengan lidah kita, dia tidak menghasilkan apa-apa. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara ngerti ya kaitannya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya segala sesuatu yang terjadi di perjanjian lama itu penuh makna. Setiap benda, setiap nomor itu semua ada artinya. Dan ketika Tuhan berkata bahwa ada hisop yang kecil di bait Allah, itu Tuhan mau berbicara nanti ribuan tahun mendatang ketika Yesus datang. Lidahmu yang akan menjadi hisop, tubuhmu yang akan menjadi bait Allah. Bait Allah itu bukan lagi gedung, bait Allah itu bukan lagi suatu tempat, tapi bait Allah itu adalah Anda dan saya. Dan lidah kita dipakai untuk memercikan perkataan. Lidah kita dipakai untuk memperkatakan firman. Lidah kita dipakai untuk menguduskan. Lidah kita dipakai untuk melindungi. Minimal untuk dirimu sendiri. Katakan setiap pagi sebelum engkau keluar dari rumah, aku adalah anak Allah, aku adalah milik Allah. Segala niat jahat iblis dengan segala bentuk manifestasinya tidak sanggup untuk merusak dan masuk ke dalam bait suci. Amin. Jadi ngerti Bapak Ibu Saudara ya. Jadi semua kalau Bapak Ibu Saudara baca di perjanjian lama itu kan ribet, susah. Tapi semua ada maknanya. Nah hisop itu adalah gambaran bahwa suatu hari nanti tubuh kita akan menjadi bait Allah. Dan di dalamnya ada yang terkecil yang akan dipakai untuk memperkatakan firman. Untuk memperkatakan kuasa. Untuk menyatakan otoritas. Apa yang kau hadapi pada hari-hari ini? Kesulitan keuangan. Perkatakan, Allahku kaya, dia Bapa yang kaya, dia bahkan memberikan seluruh warisannya kepada anak yang hilang, betul gak? Terus waktu dia kasih warisannya ke anak yang hilang, habis gak hartanya?
Tidak, dia adalah Bapa yang kaya. Dia sanggup memenuhi kebutuhanmu dengan segala kekayaan dan kemuliaannya. Tidak ada yang kurang. Bapak Ibu Saudara, kita tahu di Mazmur 23 bisa ditampilkan. Mazmur 23 ini berbicara tentang kekayaan, kemakmuran yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara jangan anti ya berbicara kemakmuran Bapak Ibu Saudara. Ini bukan gereja yang gereja kemakmuran gini-gini. Aduh, siapa yang mau miskin? Siapa yang mau miskin? Masih ada yang angkat tangan? Enggak kan? Semuanya pasti mau makmur. Makanya kita berkata sehat, kuat, makmur. Amin. Ya, Mazmur Daud nih, kita sering baca ini tapi kita sadari enggak? Bapak Ibu Saudara, kita dengan pengertian enggak? Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, tak akan. Berarti kehidupan kita di dalam Kristus tak akan. Tapi buktinya saya masih kekurangan. Semakin sadari hari demi hari bahwa Anda tidak akan kekurangan. Di sini Tuhan adalah gembalaku. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara, takkan kekurangan aku. Artinya dia yang bertanggung jawab penuh. Ayat yang kedua berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia, domba gak suka air yang beriak, dia takut. Makanya Tuhan bilang, kamu diberikan di air yang tenang. Domba makanannya apa? Rumput. Dia gak cuma kasih satu ikat, dia bawa kita ke padang rumput yang hijau. Artinya sebenarnya kehidupan kita penuh dengan kelimpahan. Wow, Bapak Ibu Saudara, saya gak pernah khawatir. Saya dengan Pak Gembala tidak pernah khawatir. Karena ini, kita tahu. Kadang-kadang kita lagi malam-malam gitu ya, udah mau tidur gitu di tempat tidur. Hidup kita luar biasa ya. Iya. Kalau mau dibilang, saya belum punya Mercedes-Benz. Saya belum punya rumah gedong Bapak Ibu Saudara, tapi kenapa kebahagiaan ini melimpah seperti ini ya? Betul? Artinya ada sesuatu yang lebih dari apa yang bisa dilihat. Amin. Dan itu dikerjakan di alam yang kita tidak lihat. Makanya dikatakan Tuhan yang menyediakan berkat rohani yang ada di surga. Dan bagaimana kita bisa mengalaminya dengan memperkatakan. Pergunakan hisop kita untuk memercikkan perkataan otoritas, perkataan kuasa. Maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Ayat yang ketiga dikatakan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena kekuatan kita, oleh karena kepintaran kita, oleh karena titel kita, oleh karena kekayaan kita. Hanya karena namanya. Makanya coba tampilkan yang tadi satu lagi yang di ambang pintu. Yang di ambang pintu. Darah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena namanya, bukan karena kita. Ya, kita baca bersama-sama 2, 3. Tuhan tidak melihat kelayakan mereka yang ada di dalam rumah itu. Mau dia pendosa, mau dia pelacur, mau dia PSK. Tuhan gak lihat siapa yang ada di dalam rumah itu. Pokoknya kamu ada di dalam rumah itu, dia hanya melihat darah yang ada di atas pintu rumah tersebut. Tidak ada di antara kita yang layak. Lihat kiri kanan, gak ada di antara kita yang layak. Hanya darah Yesuslah yang menjadikan kita layak ada di hadapannya. Tidakkah kita bersyukur untuk apa yang dia sudah lakukan buat kita? Apalagi yang kita ragukan dari dia. Makanya saya katakan tadi, setiap hari hiduplah dengan kesadaran. Dengan kesadaran iman, dengan pengertian iman. Dan perkatakan. Loh, orang Kristen mungkin gak kehilangan agamanya. Gak kehilangan, oh iya, saya percaya Yesus, sangat percaya, saya gak percaya Tuhan lain. Hanya Yesus Tuhan saya satu-satunya. Tapi orang Kristen seringkali kehilangan perkataannya. Bingung kalau dari mulut orang Kristen terus berkata, kok Tuhan jahat ya, kok Tuhan gak perhatikan aku ya, kok aku mengalami ini ya, kok aku mengalami itu. Aneh, karena bahasa kita selalu bahasa firman. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Dia selalu ada bersama-sama dengan aku. Dia memegang tangan kananku. Dia membuatku umur panjang. Diberkati, sehat, kuat, dan makmur. Amin. Ya, kemarin Pak Agung sampaikan kan? Hari Kamis. Anda mau hidup berapa tahun? Anda yang tentukan kok sekarang. Bukan Tuhan, Anda yang tentukan.
Pak Agung bersaksi, Pak Agung bilang, tapi memang benar, udah bertahun-tahun tuh Pak Agung ngomong selalu saya akan meninggal umur 96 dan mati martir. Saya meninggal umur 96, saya kaya, makmur, sehat, kuat, diberkati. Itu yang dia perkatakan. Ingat tadi saya bilang kan, jangan tunggu ada masalah baru perkatakan, tapi perkatakan hari demi hari. Betul? Amin Bapak Ibu Saudara. Nah Mazmur 23 tadi, coba kembali lagi ke ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan, tetap ada lembah kekelaman, bukan berarti gak ada. Tapi harus tetap menabur perkataan iman, harus tetap menabur perkataan iman. Terus lewati lembah yang kelam. Karena apa? Kita harus terus menabur karena apa? Karena sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Sebab roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kami percaya tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Christ in me, Roh Kudusmu hidup di dalamku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Amin. Ini Tuhan kita loh bro. Haleluya. Tuhan yang seperti ini. Kemarin ada kesaksian juga nih dari anak youth ya, yang katanya gini, kalau percuma kamu doain aku, katanya temennya dari agama seberang. Karena Tuhanku tidak akan mendengar doamu. Gitu kan? Terus saya bilang, loh kita kan emang gak berdoa ke Tuhannya dia. Tuhan kita gak sama dengan Tuhannya dia. Kalau Tuhannya dia masih punya sifat kemanusiaan, artinya dia bukan Tuhan. Tapi kalau Tuhan kita, apapun kita tidak layak pun, berdosa pun, dia mau mati dan berkorban untuk kita, mengoleskan darahnya bagi kita supaya kita menerima yang terbaik. Betul? Itu Tuhan kita. Amin. Yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Berikan tepuk tangan sorak-sorak. Artinya, engkau bisa mungkin difitnah, engkau dijelek-jelekin, engkau dikata-katain, alah agama minoritas, gak apa-apa. Karena tiba waktunya dia menyediakan hidangan di hadapan lawan. Tuhan buktikan iman kita di hadapan orang-orang itu. Amin. Kau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh. Semuanya bersuka cita. Semuanya bersuka cita. Semuanya bersuka cita. Semuanya bersuka cita. Amin. Bisa ditampilkan deklarasi. Sekarang sudah sadar? Sudah sadar? Sudah sadar? Loh, sudah sadar? Ya, semua sudah sadar? Bahwa apa tadi kita? Pertama, katakan, Tuhan membuat kita menerima kasih karunia, penebusan dan pengampunan. Sadar Bapak Ibu Saudara ya. Setiap pagi sadar akan hal ini. Tuhan membuat kita diampuni, dibersihkan. Tuhan membuat kita dibenarkan dan dinyatakan sebagai orang benar. Tuhan membuat kita dikuduskan. Bahkan Tuhan membuat kita menjadi tempat kediamannya, baitnya. Amin. Semuanya siap mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita deklarasikan bersama-sama. Yuk. Bilang kiri kanan, sadar. Sadar. Ya, siap? Yang pertama. 2, 3. Aku cipta. Waduh, deklarasi gak ada yang cuma diam-diam. Tadi dikatakan hisop itu dipercik. Gak ada yang biasa-biasa. Dengan sukacita, dengan semangat. Biar udara di tempat ini terbelah dan melakukan apa yang kita deklarasikan. Katakan haleluya. Siap? 1, 2, 3. Aku ciptaan baru dan tidak punya riwayat masa lalu. Come on, semua. Aku lahir dari benih firman Tuhan. Aku keturunan ilahi. Saya orang pilihan dan dikasihi. Saya orang yang diberkati. Saya dikasihi Yesus tanpa batas, tanpa syarat, tanpa akhir. Tidak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Yesus. Yesus menerima aku apa adanya, namun tidak membiarkan aku apa adanya. Saya utuh, komplit, sempurna di dalam nama Yesus. Aku adalah orang kudus dalam Yesus. Aku orang benar. Aku sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Saya
manusia buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan. Berikutnya aku diangkat jadi kepala bukan ekor. Kehidupanku hanya ke depan dan ke atas, tidak seperti roda. Sekalipun aku ada di dunia, aku tidak berasal dari dunia. Aku warga negara sorga. Hidupku diatur dari surga. Aku duta besar kerajaan surga. Aku punya kekebalan diplomatik. Aku tidak akan sekalipun dibiarkan atau ditinggalkan Yesus. I can do all things. Segala keperluanku dipenuhi Yesus, bukan menurut kekayaan manusia, tapi menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan Yesus. Tidak ada satupun penyakit dan tulah dan semua yang jahat dapat mendekati aku dan seisi rumahku. Aku sehat, kuat, makmur, penuh kuasa dan sukacita sama seperti Yesus. Sorak-sorai. Semuanya bersukacita, semuanya sadar akan ini. Oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, Engkau yang telah menguduskan kami. Terima kasih Tuhan. Saat-Mu melingkupiku, katakan kasih-Mu, kasih-Mu mengalihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Kuasa darahmu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan. Mari siapkan tubuh dan darah Yesus. Kasih-Mu mengasihi, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Mari sekali lagi dengan iman katakan oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa Darahmu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memenuhi hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Saya undang semuanya tim praise and worship bisa maju. Ciptaan yang baru oleh kuasa. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Mari angkat tubuh Yesus tinggi lewat kepala. Bukankah ini tubuh Yesus yang terpecah yang ada di tangan kita, yang diberikannya kepada kita satu kali untuk selama-lamanya, yang telah menyembuhkan kita mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan iman ini menyembuhkan siapapun yang kau doakan untuk kesembuhan pada pagi hari ini yang tidak bisa hadir bersama denganmu. Kau angkat tubuh Yesus dengan iman bahwa ini adalah tubuh yang menyembuhkan. Bukankah roti yang ada di tangan kita adalah tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan iman di dalam nama Yesus Kristus.
angkatlah cawan tinggi lewat kepala dengan tangan kanan kita. Ini adalah cawan perjanjian yang baru. Perjanjian yang memerdekakan kita, menyelamatkan kita, menguduskan kita dan melayakkan kita. Darahnya tertumpah untuk setiap kita bisa ada di dalam hadiratnya. Bukankah cawan yang ada di tangan kita ini adalah darah Yesus? Minumlah dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kami percaya ketika kami memperkatakan, ketika kami mengambil tubuh dan darah-Mu, sesungguhnya kami telah menyaksikan kebaikan-Mu, kematian-Mu, penebusan-Mu untuk kehidupan kami dan orang-orang yang kami doakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada saat ini kami akan bersiap untuk kami mau memberi yang terbaik, memuliakan Tuhan dengan harta kami. Kau yang memberkati setiap benda-benda mati ini dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan persembahan kita, persembahan ucapan syukur kita, perpuluhan kita, janji iman kita. Kita bawa dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kita angkat persembahan kita tinggi lewat kepala dan bersama-sama kita perkatakan iman kita. Maka benar-benar saya di gereja ini dalam tahun ini juga saya pasti menuai hasil 100 kali lipat, sebab saya sangat diberkati Tuhan sehingga saya menjadi makmur, kian lama kian makmur, menjadi sangat makmur untuk kemuliaan Tuhan, untuk memperluas kerajaan Allah dan pemberitaan Injil kerajaan Allah ke seluruh bumi. Umat yang sangat diberkati bersama berkata amin. Petugas akan melayani persembahan Bapak Ibu Saudara dan kita akan mendengarkan pengumuman ya Bapak Ibu Saudara. Dari mimbar ini saya bersama Bapak Gembala mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap tertanam di dalam keempat pilar gereja kita. Ya Bapak Ibu Saudara, ibadah raya kita diadakan dengan dahsyat dan luar biasa setiap hari Minggu. Ya Bapak Ibu Saudara, pukul 9 pagi dan juga pukul 5 sore. Yang untuk 5 sore ini nuansa muda, Bapak Ibu Saudara bisa datang. Tapi enggak menutup kemungkinan bagi orang-orang yang walaupun umurnya sudah sangat dewasa, ya, tapi berjiwa muda bisa datang bersama-sama dalam ibadah raya yang kedua. Ya, Pondok Daud kita diadakan dengan dahsyat dan luar biasa, baik live streaming maupun yang onsite. Ya, setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai dengan dan pukul 2. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita hadir dalam pilar yang kedua ini. Ya, Fresh Sale setiap hari Selasa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam Fresh Sale, Anda bisa menghubungi Ibu Joyce ya di nomor yang tertera. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa tanyakan kira-kira Fresh Sale di mana yang bisa dekat dengan rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Hadir juga Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara tim Praise and Worship, ya saya mengundang untuk come on, sediakan waktu kita untuk hadir di dalam Pondok Daud tim PW kita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30 di BFA Center. Di tempat ini kita berdoa bersama-sama. Ya, pelayanan kunjungan jemaat juga ada setiap hari Kamis bersama dengan Bapak Gembala. Bapak Ibu Saudara yang mau rumahnya dikunjungi, ya mau dilayani oleh Bapak Gembala, bisa langsung menghubungi nomor yang tertera dengan Ibu Joyce, ya bisa diberitahukan kepada Ibu Joyce. Puasa pelayan Tuhan diadakan
Setiap Kamis mulai sore Bapak Ibu Saudara 16 jam. Puasa pelayan Tuhan ini tidak tertutup untuk jemaat. Jemaat juga yang mau ikut untuk berpuasa boleh. Ya, kita 16 jam puasa. Terakhir puasa misalnya jam 3 sore, jam 4 sore, jam 5 sore. Bukanya 16 jam kemudian dihitung sendiri itu jam berapa ya. Saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara hadir dalam Jogja Revival Center. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Wow. Ya, pastikan Anda hadir di dalam Jogja Revival Center, gak sendirian. Ajak sanak saudara, keluarga, handai tolan. Siapapun yang membutuhkan Tuhan dan mau menyembah, memuji Tuhan, mengalami Tuhan. Untuk bersama-sama beribadah dengan kita dalam Jogja Revival Center yang diadakan setiap Jumat pukul 18. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada lagi? KKR Youth edisi Valentine His Love. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa Bapak Ibu Saudara juga bisa loh ikut untuk mensupport ya teman-teman yang ada di Gunung Kidul. Ya, KKR Youth edisi Valentine His Love akan diadakan pada hari Sabtu 27 Februari 2021 pukul 3 sore. Pastikan mendaftarkan diri, ikut bersama-sama dan kita sukseskan bersama KKR ya. Di mana gereja-gereja lain belum terbuka Bapak Ibu Saudara, tapi gereja kita sudah mengadakan KKR. Ini semua karena His Love. Katakan haleluya. Ya, berikutnya Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya ciptaan baru diadakan setiap Sabtu pukul 5. Bapak Ibu Saudara nggak usah berkata, aduh udah keburu jalan, saya nggak mungkin ikut. Nggak apa-apa, ikut aja. Ya, Bapak Ibu Saudara ikut aja, nikmati SCB. Nanti sesi-sesi yang Anda belum ikut bisa ikut yang berikutnya. Katakan haleluya. Ya, yang berikutnya lagi. Ya. Sebelum saya mengakhiri ibadah kita yang dahsyat dan luar biasa, saya rindu untuk melihat apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah Betania Fresh Anointing Yogyakarta. Ibadah yang pertama, baru hadir, bisa angkat tangan. Semuanya jemaat yang luar biasa yang selalu hadir bersama-sama dengan kita. Tapi saya bisa melihat di belakang-belakang sana ada 100-200 jemaat yang baru. Ada 100-200 pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Haleluya, puji nama Tuhan. Semuanya bersuka cita, semuanya sudah sadar. Sudah sadar? Bapak Ibu Saudara sudah sadar ya? Saya undang kita bangkit berdiri. Prosperous people. Fresh Anointing people. Lihat dulu kiri kanannya. Sadar ya, sadar. Kita sangat dikasihi, kita diselamatkan. Semuanya bersuka cita, amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kami adalah orang-orang yang sangat menyadari bahwa kami telah menerima kasih karunia penembusan dan pengampunan. Kami adalah orang yang diampuni, dibersihkan. Kami adalah orang yang dibenarkan, dinyatakan sebagai orang benar. Kami adalah orang yang dikuduskan dan Engkau telah memilih kami untuk menjadi tempat kediaman-Mu, tempat bait Roh Kudus-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan dan terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat Abraham, Ishak dan Israel. Kasih karunia, anugerah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Dan semua yang bersuka cita, yang menyadari kasih Kristus bersama berkata, amin. Selamat hari ini.
dahsyat, lambaikan tangan saudara. Amin. Ada satu nama yang membawa kesembuhan, yang membawa kelepasan, yang membawa pemulihan, yang membawa kemenangan. Nama siapa saudara? Gak kedengeran solo, angkat suaramu. Nama siapa? Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan dong. Angkat tangan sama-sama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Dengar pagi hari ini, keluarga Allah. Segala kuasa turun pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan.